Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kami menyampaikan melanjutkan apa yang telah menjadi agenda kita bersama di hari untuk memaparkan seluruh kronologi dan semua peristiwa yang kemudian terjadi di Serang yang berujung pada sikap masyarakat untuk memberikan penolakan terhadap sejumlah kapal wilayah luar yang kemudian sementara eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di perairan Laut Serang. Yang pertama bahwa harus disadari kehadiran kami di sini tidak mewakili kepentingan kami secara individual maupun organisasi, tapi kehadiran kami di sini sebagai penyambung lidah masyarakat Serang, yang mana ada sekitar 7.000 sampai 10.000 jiwa yang kemudian tidak bisa datang dulu di sini membicarakan seluruh kepentingan dan aspirasi mereka, dan kami sendiri sebagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Keluarga 51 Serang Ambon kemudian memiliki tanggung jawab moral untuk datang bertemu dan kemudian menyampaikan seluruh keinginan bahkan aspirasi masyarakat Serang Lawan. Yang pertama, saya perlu ulangi bahwa kemudian kapal-kapal nelayan luar yang kemudian sementara beroperasi di Pulau Serang itu sejak tahun 2012, dan ketika kita merunut kronologi peristiwa perizinan yang dimiliki oleh nelayan-nelayan yang sementara beroperasi di Laut Serang, maka kemudian kami menilai bahwa di situ ada prosedural. Karena apa? Kita adalah negara demokrasi di mana masyarakat itu bukan lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi dalam prinsip negara demokrasi masyarakat itu kemudian ditempatkan sebagai subjek. Artinya apa? Mereka juga bisa dilibatkan dalam setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, dalam konteks perizinan ini, maka kemudian saya kira dia mesti bersifat bottom up. Artinya apa? Ketika pengusaha ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang tergandung di perairan Serang yang dimediasi oleh pemerintah daerah, maka kemudian mesti melalui jalur yang namanya sosialisasi, komunikasi, dialog bersama dengan masyarakat Serang, sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian ditempuh dulu. Nah, yang terjadi adalah kemudian perizinan-perizinan ini sudah jadi, baru kemudian nelayan-nelayan ini melapor di desa Serang lewat pemerintah desa, dan semua aspirasi masyarakat Serang kemudian tidak bisa terhitung dalam proses kontrak dan perizinan yang kami maksud. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa masyarakat Serang itu adalah masyarakat bahari, masyarakat yang kemudian menggantungkan seluruh kehidupan mereka pada aspek perikanan dan kelautan sebagai garapan kehidupan mereka di masa kini maupun masa depan, masa yang akan datang. Dan karena itu kami punya kepentingan untuk mengamankan sumber daya yang terkandung dalam perairan Laut Serang supaya kami bisa kelola secara berkelanjutan untuk kemudian kami titipkan kepada generasi kami. Dan karena itu saya kira kehadiran nelayan lokal ini dalam berbagai peristiwa dan fakta-fakta yang kemudian terjadi di masyarakat Serang, kemudian kami merasa bahwa sedikit demi sedikit telah mengganggu eksistensi masyarakat Pulau Serang sebagai masyarakat bahari yang menggantungkan kehidupan mereka pada sektor kelautan. Dan mungkin juga akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, tetapi pada prinsipnya bahwa gelombang penolakan dari masyarakat Serang yang secara dinamis terus berjalan ini adalah bukti bahwa kemudian keinginan masyarakat Serang adalah ingin mengeksploitasi sumber daya alamnya secara mandiri, dan karena itu mereka menolak kapal-kapal ini beroperasi di perairan Laut Serang. Mungkin hari ini akan menjadi perdebatan kita, tetapi kami punya kepentingan besar sebagai generasi yang kemudian lahir, besar, dan hidup dari sumber daya alam yang terkandung di perairan Laut Serang. Kami punya kepentingan besar untuk mewarisi bagi generasi kami selanjutnya, dan karena